Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrisa Arya Amelia dengan NIM 24225200038, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Dr. Andes Tony Harsan, Magister Humaniora. Hasil identifikasi diri, visi pribadi untuk pendidikan. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah membangun generasi berkarakter, meningkatkan moral, kreativitas, kemandirian, serta keterampilan abad 21 melalui pembelajaran yang inklusif. Saya percaya bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Visi ini lahir dari kesadaran bahwa tantangan masa depan hanya bisa dihadapi oleh individu yang bermoral, kreatif, mandiri, dan memiliki keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk itu, pembelajaran harus dirancang secara inklusif, memberikan ruang bagi setiap peserta didik tanpa diskriminasi agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Visi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru adalah berkompetensi untuk terus mengembangkan profesionalitas diri, memberikan pengajaran yang relevan dan inspiratif, serta menyesuaikan pendekatan dengan perkembangan zaman. Sebagai calon guru, saya memandang penting untuk terus belajar dan berkembang, karena tantangan dunia pendidikan akan selalu berubah. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu menyampaikan pembelajaran secara inspiratif dan bermakna. Bagi saya, guru harus adaptif, mampu menyesuaikan metode dan pendekatan sesuai kebutuhan zaman dan karakter peserta didik, agar mereka tumbuh sebagai generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri dan keterampilan yang relevan. Hal yang akan dilakukan. Hal yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi saya akan menanamkan nilai karakter dalam pembelajaran, menciptakan kelas yang inklusif dan adaptif, serta mendorong kreativitas dan kemandirian peserta didik. Saya juga akan mengembangkan keterampilan abad ke-21 melalui strategi pembelajaran yang aktif dan menggunakan asesmen diagnostik sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang berpihak dan bermakna. Mata kuliah yang telah ditempuh. Selama mengikuti pendidikan profesi guru, saya telah menempuh berbagai mata kuliah yang membekali saya baik secara teori maupun praktik. Pada semester pertama, saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, peserta didik dan pemahamannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, praktik pengalaman lapangan 1, pembelajaran berdiferensiasi, dan perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pada semester 2, saya belajar mata kuliah pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, proyek kepemimpinan, praktik pengalaman lapangan 2, computational thinking, dan seminar pendidikan profesi guru. Review mata kuliah. Dari semua mata kuliah yang telah saya tempuh, saya akan merefleksikan secara lebih dalam 3 mata kuliah yang sangat berdampak bagi saya. Yang pertama, praktik pengalaman lapangan. Yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Review mata kuliah praktik pengalaman lapangan.
Melalui praktik pengalaman lapangan yang telah saya laksanakan di SD Negeri Polokarta 1, saya mulai memahami bagaimana dinamika kelas berlangsung dan bagaimana menerapkan teori yang telah kita miliki dengan kenyataan yang ada di lapangan secara terbimbing. Saya belajar membangun komunikasi dengan peserta didik dan memahami karakter mereka. Saya juga belajar menerapkan seluruh konsep yang telah saya pelajari selama perkuliahan ke dalam konteks nyata di sekolah. Disinilah saya memahami bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi bagaimana merancang pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Saya belajar menggunakan asesmen diagnostik untuk mengenali kesiapan dan karakteristik peserta didik. Kemudian, saya menyusun strategi pembelajaran yang diferensiasi dan kontekstual. Saya juga menyadari pentingnya peran guru dalam membangun hubungan sosial emosional yang positif dengan peserta didik. Review mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen. Melalui mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, saya memahami bahwa asesmen, baik asesmen diagnostik hingga asesmen formatif, memegang peran yang cukup penting dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya belajar menggunakan asesmen diagnostik untuk mengenali titik awal belajar peserta didik, serta mengoptimalkan asesmen formatif sebagai alat refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini, saya juga diperkenalkan dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, yang sangat relevan dalam menghadapi kelas dengan kemampuan yang beragam, di mana saya dilatih untuk mengelompokkan peserta didik dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan level kompetensinya. Dari sini, saya menyadari bahwa mengajar yang efektif harus dimulai dari memahami peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Review mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi membuka pandangan saya bahwa adil dalam pendidikan bukan berarti memberikan hal yang sama kepada semua peserta didik, melainkan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya belajar mengenali perbedaan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik sebagai dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi. Melalui diferensiasi konten, proses, dan produk, saya berlatih untuk merancang pengalaman belajar yang memberi ruang bagi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan potensinya. Saya juga menyadari bahwa menjadi guru yang berpihak haruslah memahami keberagaman, serta terus melakukan refleksi untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan bermakna. Pengalaman belajar yang bermakna. Selama menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya belajar banyak hal penting sebagai calon guru. Saya menjadi lebih paham bagaimana menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan bagaimana peran guru tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami kondisi setiap peserta didik di kelas. Banyak hal yang telah saya pelajari, namun pengalaman yang paling bermakna adalah ketika saya mempelajari praktik pengalaman lapangan atau PPL, prinsip pengajaran dan asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi. Di PPL, saya terjun langsung di kelas dan menyusun pembelajaran berdasarkan pengetahuan yang telah saya peroleh dengan menyusun perangkat ajar yang baik. Melalui prinsip pengajaran dan asesmen, saya belajar menggunakan berbagai asesmen dengan pendekatan pembelajaran. Sementara di pembelajaran berdiferensiasi, saya belajar menyesuaikan pembelajaran dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Ketiganya membuat saya sadar
bahwa pembelajaran yang baik harus berpihak kepada peserta didik. Pengalaman belajar yang bermakna, best practice selama saya menempuh pendidikan profesi guru. Yang pertama, saya belajar memahami karakter peserta didik. Saya belajar mengenali kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar peserta didik melalui asesmen dan observasi langsung di dalam kelas. Yang kedua, merancang perangkat pembelajaran. Saya menyusun perangkat ajar sesuai dan berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, praktik mengajar. Saya melaksanakan praktik mengajar di tempat PPL di SD Negeri Polokarto 1. Dari sinilah saya membangun keterampilan saya sebagai pendidik. Artefak pembelajaran yang saya gunakan pertama adalah artikel yang berjudul Analisis Kebutuhan Keterampilan 4C Skills Peserta Didik Kelas 1 SD Negeri Polokarto 1 berdasarkan asesmen diagnostik. Artikel ini saya susun bersama 2 orang rekan sejawat PPG di tempat PPL dan telah disubmit pada jurnal Skolaria. Artikel ini merupakan kajian analisis kebutuhan keterampilan abad 21 atau 4C Skills, Critical Thinking, Creativity, Communication, dan Collaboration pada peserta didik kelas 1 SD Negeri Purwakarta 1. Analisis ini didasarkan pada asesmen diagnostik yang telah dilaksanakan di awal pembelajaran. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memetakan kemampuan awal peserta didik dalam aspek keterampilan 4C, serta menjadi dasar perencanaan pembelajaran yang tepat. Penyusunan artikel ini sebagai artefak berhubungan dengan mata kuliah PPL, karena pelaksanaannya adalah pada saat siklus di PPL, serta mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, karena menggunakan asesmen diagnostik, non-kognitif, dan kognitif, serta pemetaannya. Artefak pembelajaran yang kedua adalah berupa modul ajar. Modul ajar IPAS, kelas 4, materi kekayaan alam dan upaya pemanfaatannya fase B. Modul ajar ini saya rancang dengan pendekatan TPACK dan Teaching at the Right Level atau TARL, menggunakan model pembelajaran problem-based learning untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan. Modul ini juga mengembangkan keterampilan abad 21, khususnya berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi melalui kegiatan diskusi, pemecahan masalah, dan presentasi kelompok. Desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi pembelajaran yang saya gunakan pada modul ajar yang telah saya buat. Modul ajar IPAS, kelas 4, materi kekayaan alam dan upaya pemanfaatannya pada fase B. Modul ajar ini disusun berdasarkan hasil asesmen awal, asesmen diagnostik kognitif dengan memetakan kebutuhan belajar, kemampuan peserta didik dengan 3 level. Kemudian, saya menggunakan pendekatan TPACK dan Teaching at the Right Level, serta model pembelajaran problem-based learning agar peserta didik terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang kontekstual. Untuk diferensiasi proses, saya menerapkan scaffolding sesuai kebutuhan kelompok dan menyusun lembar kerja peserta didik yang di dalamnya terdapat soal dengan berbeda tingkat kesulitannya. Media yang saya gunakan berupa presentasi PowerPoint dan media kuis digital Wordwall dalam bentuk teka-teki silang untuk meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dan menarik perhatian mereka. Semua ini saya rancang sebagai bentuk pembelajaran yang berpihak dan sesuai dengan kondisi nyata peserta didik di kelas.
Rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan. Rencana tindak lanjut berdasarkan pengalaman dan pembelajaran selama saya mengikuti PPG, ada 3 hal penting yang akan menjadi fokus utama saya ke depan. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan inklusif sejak awal. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan mulai pembelajaran dengan asesmen diagnostik untuk memetakan kesiapan, minat, dan gaya belajar mereka. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun strategi diferensiasi, baik dari sisi materi, proses, maupun produk pembelajaran. Saya ingin memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan dirinya, tanpa merasa tertinggal atau tersisihkan. Selain itu, saya berkomitmen menciptakan kelas yang inklusif, di mana semua anak merasa aman, dihargai, dan diberi ruang untuk berkembang. Yang kedua, saya akan menjalin hubungan yang kuat dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat guru. Bagi saya, pendidikan adalah sebuah kolaborasi. Hubungan yang baik dengan peserta didik akan menciptakan iklim kelas yang positif dan suportif. Saya juga akan melibatkan orang tua sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran agar ada kesinambungan antara sekolah dengan rumah. Selain itu, saya juga akan terus belajar bersama rekan sejawat guru dengan berbagi praktik baik, berdiskusi, dan saling mendukung untuk berkembang bersama. Yang ketiga, saya akan mengembangkan pembelajaran abad 21 yang kontekstual dan mendorong keterampilan berpikir kritis hingga kolaboratif. Saya ingin peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman. Maka, saya akan menghadirkan pembelajaran yang relevan, menantang, dan bermakna. Kegiatan seperti diskusi, pemecahan masalah, dan kerja kelompok akan saya gunakan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan lainnya. Saya juga akan menggunakan media digital yang tepat guna dan pendekatan berbasis masalah untuk mendekatkan pembelajaran dengan dunia nyata. Rencana tindak lanjut. Sebagai guru profesional, saya akan mengajar dengan memperhatikan latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Saya akan memulai pembelajaran dengan memahami kondisi awal peserta didik, lalu menyesuaikan cara mengajar agar lebih mudah mereka dalam memahami materi. Selama PPG, saya belajar bahwa proses mengajar harus fleksibel dan tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, saya akan terus menyesuaikan metode, alat ajar, dan pendekatan pembelajaran agar setiap peserta didik merasa diperhatikan dan mampu berkembang sesuai dengan potensinya. Sebelum dan setelah mengikuti seminar. Sebelum mengikuti seminar pendidikan profesi guru, saya mengajar dengan cara yang umum. Belum sepenuhnya memahami pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Saya juga cenderung fokus pada penyampaian materi dan belum menggunakan asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembelajaran. Namun, setelah mengikuti seminar pendidikan profesi guru, cara pandang saya telah berubah. Saya lebih peka terhadap kebutuhan peserta didik, lebih terarah dalam menyusun pembelajaran, dan sadar bahwa proses mengajar harus fleksibel, berbasis pada data yang sesungguhnya, serta membangun hubungan yang kuat dengan peserta didik dan lingkungan belajar di sekitarnya. Demikian pemaparan saya mengenai seminar perjalanan selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Dari proses ini, saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi tentang memahami manusia, peserta didik dengan segala keunikan dan potensinya. Saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpihak, kontekstual, dan menyentuh sisi kemanusiaan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Salam hangat, salam pendidikan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.